Cek sound, cek sound. Oke teman-teman, kembali lagi di Taras Game Indonesia. Dan sekarang kita merayakan malam minggu alias Saturday Night alias kenapa di luar negeri Saturday Night? Kenapa di sini malam minggu ya dibilangnya? Itu menurut gue harus dibahas. Kenapa di Indonesia ini ya menyebut malam hari ya itu dengan nama hari besoknya gitu loh. Contoh malam minggu Sabtu, padahal Sabtu malam. Kenapa malam minggu? Why? Harus dibahas. Kenapa nggak ada yang bahas di seluruh Indonesia ini kecuali gua gitu? Karena nggak penting buat dibahas itu. Anyway, di sini kita bukan membahas tentang malam minggu, kita akan bahas dengan smartphone ya. Kita akan bahas smartphone yang ada di HP saya loh, di tangan saya. Yaitu adalah Xiaomi Black Shark 2. Nah, tapi sebelum itu gua pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa ini tidak akan jadi pembahasan yang sangat nerdy sekali yang kayak jadi teman-teman ini antutunya gue gak ngerti sama sekali soal gitu soalnya. Gue kagak mudeng, gue cuma beli HP, gue taunya apa nih Snapdragon 855, oke good, ini cepet gak mas, cepet, oh ya udah gue beli. Gitu doang ya. Jadi lu kalau nanya bang Antutu berapa bang, aduh bedanya Antutu sama kue putu ya gue nggak tahu gitu kan. Anyway, jadi ini adalah Snapdragon dan juga Snapdragon Xiaomi. Dan gue harus bilang juga teman-teman, Xiaomi itu ya itu ada dua, jangan salah. Xiaomi Black Shark 2 by the way itu ada dua. Xiaomi Black Shark 2 yang Hello itu basically cuman update dari Xiaomi Black Shark yang 1. Walaupun Snapdragon-nya masih 845, update-nya cuman kayak controllernya lah dan ya RAM-nya segala macam. Tapi yang gue pakai sekarang ini adalah Xiaomi Black Shark 2 Skywalker. Kayak Anakin ya kan, Anakin Luke, I am your father gitu ya. Jadi ini Black Shark 2 Skywalker ya. Apa bedanya bang sama yang Hello? Yang ini Snapdragon 855. Dan gue kebetulan ya, by the way, sayang, ini aku kebetulan belinya yang 12 GB RAM-nya dan juga ROM-nya 256 GB kebetulan karena buat kerjaan, ya. Jadi buat Andra kalau nonton ini bukan. Anyway, jadi ini gue akan bahas lebih ke bagaimana sih smartphone ini sangat berguna buat kalau lu yang gamers ataupun YouTuber gamer dan sebagainya lah ya. Oke, out of the bed langsung aja pertama kali yang akan gue bahas kelebihan yang gue sangat suka adalah dia seperti Huawei Mate 20X gue, alias kalau gue colok ya USB-C to HDMI ini ke Elgato gue. Buat teman-teman yang belum tahu Elgato tuh buat gue ngerekam game ya. Jadi PS4 gue colok ke HDMI-nya Elgato, langsung nyala di screen komputer gue kayak yang lu lihat sekarang ini screen komputer nih yang lagi ngerekam ini, ya kan? Itu pakai USB-C tuh mati, pakai USB-C tuh HDMI dan ini bisa ya. Ya istilahnya gue nggak tahu lah ya istilahnya apa tuh yang kalau misalnya HP-nya tuh jadi bisa ada output gini. Tapi kalau misalnya lu mau rekam gitu kan pakai HDMI atau mau ke layar TV mainnya gitu ya pakai stick gitu kan, misalnya main emulator PS1 terus ke TV atau main San Andreas ke TV ya lu bisa gitu loh. Itulah kelebihannya dari Black Shark 2 yang Skywalker ini, makanya gue demen banget. Oke, itu out of the bed ya, langsung hal pertama yang gue sangat suka banget. Oke, langsung aja sekarang gue lebih mau review ke sebagaimana kuatnya sih. Asik. Snapdragon 855 udah pasti lu pada tahu ya, itu udah ya untuk saat ini paling kuat gitu ya. Untuk main game segala macam. Dan sekarang gue akan langsung bahas dari game bully dulu kali ya. Karena game bully ini kenapa gue pengen bahas, karena di smartphone gue yang sebelumnya itu Huawei Mate 20X itu tidak ada bayangannya. Jadi buat teman-teman belum tahu, kalau nggak salah nggak tahu ya, karena gue cuma punya HP dengan ini Snapdragon sama ini kan Kirin ya, Huawei itu Kirin. Tapi di Kirin walaupun high setting dia nggak ada bayangannya. Kirin 980 kalau nggak salah yang di Huawei Mate 20X gue ini, dia high setting rata kanan semua bulinya di game bully ini, tapi dia nggak ada bayangannya, nggak ada settingan buat bayangan, nggak ada. Walaupun ini di atasnya 845 padahal untuk powernya gitu ya, tapi karena GPU-nya dia tidak se-powerful dan tidak sebagus yang punya Snapdragon, jadi ya nggak ada bayangannya. Sementara ya sih Snapdragon ini ada, by the way, look how good it is. Damn. Ya teman-teman lihat bully, oh my god. Gue yang gak nyadar gitu betapa bagusnya gitu grafik smartphone zaman sekarang ya. Zaman dulu gue kalau mau main kayak gini tuh di sebuah kotak bernama PS2 gitu ya. Like 10 years ago, god damn. Dengan TV tabung segede-gede bagong gitu ya, sekarang di tangan lu aja main bully.
Dan ini by the way bisa lu lagi-lagi kalau pakai lu punya USB-C to HDMI, lu bisa main di TV lu gitu kan. Habis itu lu pakai controller gitu kan, main dari jauh, basically konsol PS2 basically dengan tampilan HD. Dan by the way, Black Shark 2 ini juga lebih widescreen teman-teman. Jadi screen-nya lebih panjang daripada Black Shark yang ke-1. Jadi kalau teman-teman punya Xiaomi Black Shark yang ke-1, dia lebih panjang. Ada enaknya. Enaknya adalah ya lebih widescreen lah tuh. Jadi kalau lo main game-game yang kayak PUBG, ada musuh di kiri kanan lebih kelihatan, lebih ketahuan gitu kan. Enaknya di situ. Gak enaknya, gue custom gak enaknya nih. Kan ada nih, gue punya stick IPEGA 9076 yang ditarik gitu, terus lo taruh HP di tengah, nggak nyampe pak, kepanjangan. Jadi dia kehitungnya udah kayak Huawei gua gitu, lebih panjang. Jadi ya buat teman-teman yang info aja ya. Oke, jadi by the way dari grafik kita bisa lihat di setting clarity high, shadows high. Nah di Huawei Mate 20X gua shadowsnya nggak ada settingan buat high segala macam, nggak ada sama sekali settingannya. Kalau di sini ada kok exit tuh lock, gila ya, detailnya tajamnya. Aduh, gua kemana nih? Gila ya, tajam banget. Apa nih? Mana dia? Oh. Gitu teman-teman. Kita keluar, kita lihat keadaan sekolah. Oh my god. So good baby. Look teman-teman. Sebel gue malu. Kabur. Ya jadi itu teman-teman ya, HD. Kita lihat grafiknya tentu saja. Aduh, gila ya. Maksudnya gue gak kepikiran lo. Gue 10 tahun lalu mana kepikiran gue main nih, gue yang 10 tahun lalu mana kepikiran gue main game bully di 10 tahun kemudian gitu ya, which is sekarang di tangan gue begini gitu loh. Sementara dulu kan harus box PS2 segede siluman kambing, udah gitu TV tabung segede siluman nying. Sekarang jadi di tangan gitu loh ya. Nah itulah kenapa gue selalu bilang sama teman-teman, the future is here. Makanya kayak kemarin udah ada kan yang Smash Z itu kan ya, siapa tahu 10 tahun kemudian kita main GTA 4, GTA 5, gue yakin sih. Kayak GTA level-level GTA 5, The Witcher 3, siap-siap nanti di sini. The Witcher 3 aja udah mau ke Switch, walaupun grafiknya kayak dodol gitu kan, tapi ya udah mulai gitu loh, gitu ya. Anyway, ya. Mau coba apa lagi? San Andreas, ya. Aduh, asik. Ini bukan pamer ya teman-teman. Saat ini ada yang ngomong, bapak sombong, bukan sombong. Scientific ya kan, science itu kan maknanya itu kan dicoba gitu kan. Science itu maksudnya membuktikan sesuatu gitu kan ya kan, dicoba membuktikan teorinya benar ya. Ini gue lagi scientific gitu. Jadi kalau lihat di sini display setup semua max. Nah kalau muka barusan muka ngeselin emang. Habis itu kita apa nih kok oh ya ini. Habis itu kita resume ya. Ya seperti yang teman-teman lihat udah pastinya semuanya ini. Dan berbeda loh, black bar-nya kasih sisa kiri kanannya di loading screen. Ada black bar gede banget karena widescreen gitu loh. Ya, kita lihat grafiknya. Lock. Taruh by the way nih, jangan-jangan Oke, kita skip. Kalau lu main San Andreas lu tahu itu. Itu scene apa. Oke, anyway kita lock. Cakep banget. By the way suaranya kedengeran nggak teman-teman? Agak kecil karena gue settingannya kecil nih untuk audio. Karena kalau dari PS4 audio gede banget, jadi gue tuh. Oh my god ya. Siapa yang sangka 10 tahun lalu bahwa 10 tahun kemudian lu akan bisa misalnya lu dalam perjalanan menuju kantor lu di busway gitu ya. Terus lu pakai headset, terus lu main San Andreas dengerin Keros di di mana? Di pedesaan kayak gini ya. Ngaku, siapa yang gak pernah ngelakuin itu San Andreas dulu? Ngaku ya. Setiap di desa pasti lo, oh my Texas living, salah, oh my exes living Texas. Gitu ya, lihat tuh, gila grafiknya, cakep banget dah. Jadi pengen main lagi gue San Andreas, lanjutin lah. Anyway ya, itu baru duitnya banyak kok, duitnya banyak bang ya. Buat lo pada belum tahu, di Play Store. Ini buat lo yang nggak root ya HP-nya ya. Kalau HP root sih pastinya bisa dihack bagaimanapun juga. Ini ada GTA Vice City, San Andreas sama GTA 3 cheater ya. Ini buat nge-cheat di basically game GTA versi HP lo. Kecuali yang Liberty City Stories nggak bisa. Anyway, Vice City di smartphone itu 60 fps ya. Kalau San Andreas kan tadi dia kayak di maksimumnya tuh kayak 30 fps ya. Jadi kalau kita frame limitnya udah kita off, tetap di 30 fps. Kalau Vice City, frame limitnya aja 60 fps kalau Vice City. Jadi
ya kita udah bisa ngarep ini 60 fps lah ya. Jadi kita misalnya ke option gungging gaging ya, terus kita display, lihat max semua seperti biasa, gung, kita mundur, apa nih mau mundur, oke, resume game, yoi. Anyway, kita lihat apakah 60 fps, 60 fps bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Waduh, radio udah nyala ya, sial. Aduh, biar nggak copyright gue sambil nyanyi nih. Anyway, teman-teman ya, intinya lihat 60 fps. Vice City selalu 60 fps. Sejak Snapdragon 835, Vice City sebenarnya udah bisa 60 fps. Cuman nggak begitu max setting. Begitu Snapdragon 55 seperti yang teman-teman lihat udah max setting. Sebenarnya dari Snapdragon 845 udah bisa ini max setting terus 60 fps ya, Vice City. Karena dia game yang cukup sudah lama. Asik. Oke, jadi itu dia Vice City karena radio nyala daripada copyright. GTA 3. GTA game Rockstar semua bang. Iya, gue baru beli kemarin malam teman-teman, baru nyampe kemarin malam. Baru gue install beberapa gitu loh. Ya, lo tau sendiri internet gua. Aduh. Ya. Bang, main publik belum masuk, baru perumahan sebelah main publik. Bodoh amat, jangan. Dan untuk GTA 3 ini juga kebetulan banyak yang nanya, Bang, GTA 3 yang di Play Store kok 30 fps Bang ya? Karena frame limiter teman-teman. Kalau frame limiter lu off, asal HP lu kuat ya. Jadi dia nggak dibatasin di 30 fps, jadi 60 fps gitu. Exit. Oke, kita coba apakah 60 fps lancar jaya, max setting kayaknya pastinya lebih lancar jaya lagi ya, karena GTA 3 pastinya game yang lebih lama lagi dari Vice City. Ya kan? Ya, usah kelamaan lah, cepetan lah. Mak. Ya. Lancar jaya seperti teman-teman lihat ya. Untuk pandangan mana pandangannya? Ini klakson, oh ini dia. Agak jauh dikit. Nah, tapi nggak kelihatan jalannya. Gitu sih. Oke teman-teman, lihat tuh lancar jaya 60 fps. Jadi mau teman-teman mau nostalgia GTA 3 ya, which is GTA yang paling ngeselin menurut gue. Kenapa paling ngeselin? Mobilnya cepet banget rusak. Seolah-olah damage mobilnya tuh kecil banget gitu loh. Lu nabrak kayak 10 kali aja meleduk mobil lu. Gitu. Ada lagu-lagu nih gue udah demen nih, ntar copyright lagi. Anyway, jadi sama Liberty City Story sama lah kurang lebih. Walaupun Liberty City Story lebih baru ya, tapi sama lah ya. Real Racing 3 kita akan coba ya. Walaupun sebenarnya you get the point gitu loh teman-teman. Sebenarnya hampir semua game bisa jalan lancar di Snapdragon 855 ini pastinya ya. Gue belum nginstal ini, yang gue lupa nginstal. Gue pengen install harusnya kayak ya game-game yang apa istilahnya MMORPG. Biasanya gue soalnya banyak banget nih di Huawei gue. Buset dah, MMORPG gue install banyak banget. Iron Hunter Soul lah, apalah semua di sini. Tapi di sini belum ada sayangnya. Jadi tapi gue yakin emang RPG sih pasti kuat semua ya. Semua grafik karena gue kirimnya kuat. Oke. Kita coba Real Racing. Kenapa kalau menurut gue Real Racing ini favorit gue banget. Gambar paling ajib, paling cakep di smartphone. Salah satunya yang paling cakep lah ya. Laguna Seca. Kalau ingat track Laguna Seca ini teman-teman, gue jadi ingat masa-masa gue sama almarhum bokap gue main di PS2 Gran Turismo. Selalu kalau ngadu gue sama bokap gue Laguna Seca pasti sampai hatam gue track ini. Oke, jadi seperti teman-teman lihat, lock, hah? Ini tuh udah grafik level, ini kagetan ya suaranya. Ini kayak grafik level PS4 teman-teman. PS3 aja tuh kejet-kejet gitu loh. Ya, ini anti aliasingnya udah hampir sebagus, atau mungkin bisa gue bilang sebagus PS4 gitu loh. Loh. Anti aliasing itu maksudnya setiap setiap sisi-sisi dari 3D-nya tuh kayak mulus gitu loh teman-teman. Jadi anti aliasingnya tuh bagus gitu loh. Grafiknya lihat ya, game zaman sekarang ya. Gila nggak tuh? Dan Real Racing 3 ini udah cukup lama loh keluar. Siapa tahu ntar keluar Real Racing 4 lebih cakep lagi gitu ya. Gitu loh, kok ganteng gitu kan grafiknya, saya suka gitu kan. Sial, juara 1 gue nggak sempat itu tadi. Metal. Oke, jadi teman-teman intinya adalah Real Racing cakep ya kan. Oke, nah saya menyimpan sesuatu yang mengesankan di akhir-akhir, yaitu emulator ya kan.
Kalau emulator kayak Nintendo DS ini drastic, by the way, emulator dari Nintendo DS udah pasti kuat ya. My Boy ini adalah GBA, by the way, kalau mungkin lo mau ya sekedar reminis lah ya. Jadi bikin lu pada nih mungkin karena gue tahu penonton gue ada sebagian yang tua ya, dan sebagian dari lu pada surprisingnya nggak tahu gitu loh bahwa smartphone zaman sekarang tuh banyak, sampai sekarang masih banyak yang tanya, yang komen, bang, gue pengen dong main Harvest Moon Back to Nature lagi, kangen. Lalu bisa main di smartphone lo, serius bisa? Ya, baru tahu dong. Nah ini gue kasih tauin sekalian. Jadi di Play Store tuh banyak emulator teman-teman. Ini emulator buat Game Boy Advance, Ruby. Jadi buat teman-teman yang nanya juga, bang, ini banyak banget yang nanya ya, by the way. Ayo, lagunya. Lagu apa sih bang yang lu pakai bang? Oh, Pokemon Omega Ruby. Yang gue sering pakai di walkthrough, di video Pokemon gue yang Pokemon Go. Karena bagi gue Omega Ruby nih, aduh. Sebenarnya bukan Omega Ruby, ini Pokemon Ruby. Omega Ruby itu yang di 3DS ya. Which is Pokemon pertama gue. Pokemon pertama yang gue mainin itu justru di 3DS teman-teman, Omega Ruby. Habis itu keluar Pokemon Go kan, makin hype lagi gue. Aduh, lihat. Ya ini mungkin soal grafik sih udah pasti kuat ya, cuman reminis saja. Ya buat teman-teman yang setua saya mungkin merinding dikit pas denger lagunya, bentar. Ya ini masih nulis nama, bentar. Sabar dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang muda. Tapi teman-teman yang muda juga, ini buat kamu yang game tuh seolah-olah cuman PUBG, Fortnite, Mobile Legends, AoV. Gue main juga semua game itu, tapi lu harus coba game-game kayak gini. Ini game yang sederhana ya, tapi oh my god, sumpah lu sekali main Omega Ruby di 3DS atau yang Ruby deh yang gambarnya padahal 2D nih, di emulator lu cari gitu ya, cuman 20 mega apa 100 mega kali, 60 mega kali ya, ininya ya, apanya, ROM-nya gitu ya, buat lu mainin. Tapi oh my god, musiknya, ceritanya, aduh gitu ya. Nih, ini kayak gini kan, lu nggak tahu nih apaan nih di otak gini, apaan maksudnya gitu kan. Taunya dia lagi di dalam truk gitu loh, pindahan. Lihat lagunya. Lalala. Tapi kok lagunya kurang bagus bang ya, kalau mau yang versi bagusnya yang Omega Ruby, yang udah musiknya udah musik ini. Kalau ini kan masih musik, ini masih 32 bit pak gambarnya aja tuh. Dan seperti biasa emulator enaknya bisa save di kapanpun ya kan. Gitu ya, ini sekedar reminis saja lah ya, mengenang lah ya. Dan juga ada Demon PS2 Pro. Di sini gue nggak akan coba ya kan, karena gue tahu Demon itu sebenarnya, Demon PS2 Pro ini emulator yang paling nggak stabil dari semua emulator yang ada di smartphone. Jadi jujur aja, satu-satunya yang kuat di 855 itu God of War, which is belum gue copy ya. Gue nyobain Persona 4 masih nge-lag sayangnya. Tale of the Abyss, game favorit gue, juga masih agak ada nge-lag. Jadi nggak stabil lah. Nah, jadi kita akan coba PSP aja lah. PSP kita ke setting dulu. PSP sebenarnya paling bagus OpenGL kalau menurut gue. Entah kenapa. Coba kita restart dulu ya. Kita cobain apa nih? Pi City ya. Kita akan coba load state. Ya. Seperti yang teman-teman lihat. Dengan lancarnya ya. Ganteng ya kan grafiknya. Ini by the way GTA, Allahu Akbar, GTA Vice City Stories ya. Dan yang belum gue kasih tau ke lo adalah grafisnya 5 kalinya PSP, Pak. Adeng ya kan. Walaupun ini udah bisa lu lakuin sejak ya 845 lah ya, Snapdragon 845 gitu kan. By the way, ntar lu nih, ini lagu-lagu, aduh, cuman gue gak demen ya. Kenapa sih PSP emulatornya tuh sticknya tuh netep gitu loh. Jadi aduh susah lah. Ya, anyway gitulah ya, lu bisa main pakai stick juga untuk emulator PSP. Kuat, bahkan sampai resolusi 5 kalinya PSP segala macem, kuat. PS1 pastinya kuat. Ya. Apa sih, kita main ini deh, 3 ya. Ya. Aduh, ini juga buat mengenang aja, gue kasih lihat dulu. By the way, gue suka banget sekarang lebih apa ya? Digimon lagi. Emulatornya PS1 lebih
lebih rapi sekarang untuk settingnya. Jadi dulu kalau misalnya ke setting itu kan berantakan banget, kayaknya sekarang lebih rapi teman-teman. Buat teman-teman yang belum update. Nah ini by the way, lagi-lagi kalau lo mau main Harvest Moon PS1 gitu ya. Ini buat lo pada yang nanya nih, masih ada yang nanya soalnya. Ya. Nama emulatornya EPSXE paling bagus ya. 50.000 lo belilah di Play Store gitu ya. Habis itu dari mana bang game-gamenya? Lo cari di Google, lo cari Harvest Moon ISO gitu kan, Harvest Moon Bin, ya BIN atau ISO ya. Misalnya, jadi nama gamenya belakangnya kasih ISO, jadi Harvest Moon ISO, Digimon 3 ISO gitu. Udah, tuh, lock ya. Dan lo pencet back, terus lo bisa pencet cheat codes, dia auto download. Ini yang gue demen juga dari emulator PS1. Sekalian inilah ya, sekalian gue review. Langsung kalau lo mau pakai cheat gitu ya, itu Squid. Nah, terus di update-nya emulator nih, sekalian review emulator ya. Gue demennya adalah kalau sekarang preferences rapi pak sekarang. Tuh. Ya, EPSX yang baru. Kalau dulu kan berantakan, sekarang BIOS, preference, CPU, jadi semua. Tadi ini semua di luar semua nih. Overclocknya segala macam. By the way, untuk beberapa game juga teman-teman kayak misalnya yang gue tau di PS1 tuh driver. Kalau lu mau bikin FPS lebih bagus, lu bisa CPU-nya di overclock sampai 1,5 atau 2 gitu ya. Walaupun gak gue saranin ya, karena gue pernah nyoba jadi kayak aneh, kecepatan itu kadang-kadang. Jadi kayak speednya jadi 2 kali lipat gitu untuk beberapa game. Tapi untuk beberapa game kayak driver itu akan jadi bagus gitu loh. Dan tentunya buat yang sering, ini yang paling sering ditanya di channel saya, Bang, ya 2 kubu ya, ada 2 kubu Bang, satu kubu Bang. Semua nanya, Bang, gimana cara main Harvest Moon? Nih, tuh, lumayan tuh Harvest Moon tuh, bego. HP kakak, main dimanapun. Buat yang udah tahu ya, mungkin ya udah tahu bahwa ini mah dari zamannya Snapdragon berapa udah bisa dimainin kuat. Karena emulator PS1 tuh enteng banget, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang terakhir ya, emulator dolepin kepin ya, lumba-lumba. Nah, aduh teman-teman, gue harus ngomong apa ya? Ini adalah emulator ya kan untuk GameCube, which is GameCube itu dari segi grafik aja udah di atasnya PS2 ya. Tapi di Snapdragon 855 ini lu juga kuat mainin game-game Wii. Which is Wii itu secara grafik gak sampai PS3 ya man, tapi kayak PS2,5 lah. Kita contoh GameCube dulu lah ya. Harvest Moon, A Wonderful Life. Ini game PS2 by the way, tapi yang game sebenarnya versi GameCube itu nggak selengkap yang PS2 karena PS2 itu special edition sebenarnya. Bisa ngawinin si Lumina ya bedanya ya. Kalau di sini nggak bisa. Siapa jangan aduh. Hah, teman-teman? Gak ada yang kangen loh? Lancar jaya, Pak. Iya, lala. Jadi lu nggak hanya cuman bisa, ya ini mungkin gue sedikit ngeracunin ya, ntar lu pada beli 855 lagi. Karena gue baca banyak yang masih ragu juga mau upgrade ke 855 apa enggak. Saran gue kalau mungkin tunggu ya, nanti mungkin ada Pocophone ya. Karena Pocophone tuh murah banget, sumpah. Sekarang 3 juta lo Pocophone. Snapdragon 845 lo itu. 3 juta lo, 3,8 terakhir gue liat di Tokopedia, di ini, toko online gitu ya. Apalagi Pocophone 2 nanti mungkin sekitar 5 jutaan juga kayak Pocophone 1 gitu. Tungguin aja teman-teman, pasti keluar. Snapdragon 855. Lock! Lagunya ya. Nah, keunggulan versi GameCube-nya buat teman-teman yang belum tahu, dulu di PS2 ya, lu inget gak nih? Di versi PS2 yang gak enaknya adalah, jadi karena PS2 itu kan sebenarnya tenaganya itu kalah jauh sama GameCube, nggak jauh sih ya, tapi ya lumayan signifikan sama GameCube versi GameCube-nya gitu ya. Jadi nge-lag. Harvest Moon yang ini tuh di PS2 nge-lag banget kan. Jadi kalau jalan tuh jalannya tetap tap. Kalau ini jalannya nggak tap gitu teman-teman. Jadi hampir 3 kali lipatnya lebih enak mainnya, dan lu bisa main di smartphone lo kalau lu punya Snapdragon 855 ya, atau ya ini Black Shark. Anyway, kita klik back 2 kali untuk keluar. Dan by the way, ini sedikit tips buat teman-teman yang mau download Dolphin Emulator, lu jangan download di Play Store karena itu nggak yang terbaru. Lu ketik di Google Dolphin Emulator, udah di dolphinemu.com atau
Yang versi ya ini gue versi modifikasi dari fans, jadi lu bisa pakai cheat. Yang versi modifikasi ini lo bisa ya ini aja ketik Dolphin Emulator with cheats gitu. Oh, banyak banget linknya. Oke. Dan ya sekarang kita ke game tadi kan game GameCube tuh. Ada The Sims 2 by the way. The Sims 2 juga kalau misalnya kita mau nyoba nih juga kuat ya. Buat teman-teman yang kangen main The Sims. Aduh, kuat lancar jaya. Walaupun gue sayangnya sih nggak ada save state-nya, tapi gue cuma mau ngasih bahwa lo bisa main The Sims 2, which is The Sims favorit gue of all time, dan dimana EA masih sehat. Ya, lihat. Oke, di sini nggak lancar jaya. The Sims 2 lo bisa mainin. Aduh, gue pengen tamatin lagi jadi. Sims 2 tuh the best teman-teman. Mohon maaf ya buat lo pada yang mungkin bilang, oh The Sims ini the best, The Sims 2 the best. dan gue cuma satu hal aja The Sims yang kesini-sini gitu ya. Kenapa dihilangin mode third person gitu loh? Oh my god, The Sims tuh pas third person, The Sims 2 the best banget. Jadi rasanya tuh kayak lu mainin ya udah lu gitu loh, karakter gitu kan. Apa nih? Ya udah intinya pokoknya lancar jaya ya teman-teman ya. Yang pengen gue kasih lihat ke lu adalah Xenoblade Chronicles. Ini game Wii yang sampai Snapdragon 845 aja masih nge-lag, tapi di Snapdragon 855 lock ya, lock Xenoblade Chronicles, salah satu game Wii yang paling gede juga. Aduh, agak macet dikit. 7 giga, agak macet-macet kalau pas lagi di ini. Emang kalau pokoknya setiap dia ada render 3D yang deket kayak tadi kan close up tuh dia agak ya gitulah stuttering. Tapi intinya lihat tuh, mulus pak. Hah? Gila gak sih? Wii lo teman-teman. Game Wii lo ini. Hah? Boleh gak sih gue ulang lagi? Wii lo ini. Aduh, ya kan? Macet tuh kan, setiap ada dekat sama objek dia agak-agak macet gitu. Tapi lock. Ini HD teman-teman, lebih HD daripada di Wii-nya sendiri. Lihat, ada ya walaupun nggak terlalu bagus ya anti aliasingnya, tapi anti aliasing gitu loh. Gila gitu loh ya. Dan by the way, buat teman-teman belum pernah main Xenoblade, oh my god, apalagi Xenoblade Chronicles yang kedua di Switch, oh my god, harus main ya. Oke, jadi itu ya, gitulah ya intinya lah ya. Ya, you get the point lah ya, kuat gitu ya. Aduh, ya jadi mungkin saya meracuni dari sebagian anak-anak. Oke, untuk terakhir pastinya ya, siapa sih yang nggak mau lihat PUBG Mobile ya di smartphone ini? Nah, sih. By the way, AOV juga mungkin ntar gue kasih lihat di yang baru kan gambar bagus tuh. PUBG Mobile pasti jangan rata kanan. Ngeselin ya ketawanya ya. Mungkin suatu saat ya, doain gue ya teman-teman ya. Mungkin gue akan bikin giveaway smartphone gitu seru kali ya. Ntar. Habis nikah. Kenapa sih bang ngomong habis nikah mulu? Aduh pak, lu ntar deh, nunggu lu nikah deh. Gitu aja kalau gue. Gue males jawab sekarang tuh males gitu loh. Lu nunggu lu nikah dulu. Ya nanti baru lu ngerti apa makna duit nikah. Anyway. Confirm selection. Iya. Orang gue mau nunjukin grafik doang. Oke, kita latihan dulu kali ya langsung ya. By the way, gue belum nunjukin grafik ya tadi ya. Bego. Aduh, pokoknya intinya rata kanan ya lu udah tau lah. Udah pasti. Asik. Udah pasti gak tuh, ngeri. By the way, buat lu pada yang punya Xiaomi Black Shark juga. Xiaomi Black Shark kan bisa pakai stick, ya kan? Stick dari Xiaomi Black Shark 1 lu bisa dipakai di Xiaomi Black Shark yang ini, ya. Jadi lu gak usah beli lagi gitu loh. What the hell? Oke. Gue kira pada terbang-terbang. Oke, ya. Lock, ya. Tentu aja 30 fps karena ini high setting, ya. Jadi masih 30 fps ya. Jadi lu jangan ngaruh, 855 apakah udah 60 fps bang high setting? Oh, lu gila lu. Belum. Oke, ini bisa HD, Ultra HD. Coming soon, oke. HDR ya. HDR nyala, nggak masalah. Asik, ngeri kan tuh. Ngung. Oh, HDR lebih. Oh gitu. HDR tuh lebih ini ya. Lebih kontrasnya lebih enak dilihat gitu ya. Jadi ajib banget gitu loh. By the way, gue kalau main selalu ini teman-teman, gue bodo amat. Karena gue bukan tipe gamer PUBG yang kill banyak gitu sih ya. Kalau rata-rata kan pada grafiknya di low. Kalau gue yang penting gue ngeliat grafiknya bagus. Walaupun susah ngeliat orang, gue tahu gitu loh, bodo amat. Tapi karena emang gue lebih demen aja. Dan by the way, sedikit tips buat PUBG. Ini banyak sedikit orang yang tahu, surprisingly. Teman-teman gue yang jago-jago PUBG kok pada nggak tahu gitu loh. Asik. Ya, bahwa
Lu tahu nggak sih kalau lu tuh tombol nembak yang kan biasa orang nembak pakai, nggak tahu ya. Kalau gue di tergantung smartphone sih. Kalau misalnya smartphone gede atau di tablet, gue biasanya kalau tombol tembakan tuh di atas, jadi gue nembak pakai jari telunjuk karena enak kok. Kalau gede bisa begini nih, kan jempol megang, tangan kiri bisa nembak tuk 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 gitu kan. Tapi kalau smartphone kecil kayak gini, lu biasa aja, lu taruh tembakannya di bawah kanan sini, kan di bawah kanan nih tuh lagi gue pencet. Terus lu banyak yang nggak tahu teman-teman bahwa sambil nembak lu bisa ngarahin, bisa kiri kanan, surprisingly. Nembak sambil kiri kanan tuh, sambil ngarahin. Jadi lu bisa nembak sambil lari gitu maksud gua. Banyak yang nggak tahu ternyata. Terus temen gua kemarin gua gituin kaget gitu. Sambil gerak gitu loh. Jadi bisa nembak sambil ngeles. Sedikit tips ya kan. Tapi intinya Snapdragon 855, look at the graphics son. Ya, bukan sombong, scientific gitu ya. Dan buat Andra ini lagi-lagi scientific. Anyway, macet ya, karma. Oh enggak. Oke, anyway, ya itu dia PUBG lah ya, AoV. Mobile Legends gue sebenarnya pengen nunjukin, cuman malasnya Mobile Legends. Why, Munton ya. Kenapa setiap HP baru mesti lu tutorial lagi lama banget? Please deh. Nanti kan lo update nih 2 poin, nggak usah pakai setiap HP baru pakai inilah apalah level 4 dulu, level 5 atau level 4. Aduh capek. Kalau AoV enak, mau lo update pakai HP baru udah sign in kelar gitu. Jadi gue nunjukin AoV dulu. Skin apa nih kok aku udah punya? Anyway, AoV ya, AoV baru update. Ya walaupun kemarin by the way gue belum coba. Jadi teman-teman, kemarin si Gemma pakai Huawei, dia nyoba di setting grafik HD yang HD langsung nge-lag-nya minta ampun katanya. Coba, ini nge-lag nggak? Jadi kita ke setting. Mana dia? Mana sih? General dong. Terus ya. Terlihat oke. Jadi ini dia ya. Jadi Gemma kemarin di HD ini di Huawei nge-lag. Oke, ternyata gue udah settingannya HD dong. Masa sih kuat? Gue gak percaya nih. Coba kita coba. Quick match, kita coba custom aja lawan AI ya. Kita coba horizontally. Kita akan coba grafiknya macet atau enggak. Tapi kayaknya macet ya. Karena gue ngeliat YouTuber ya juga macet gitu loh. Tapi gak tahu ya, kita akan coba HD. Asik. Cakep by the way, AoV ya. Jadi gue jadi nungguin juga Mobile Legends. Kayaknya bakal bagus juga grafiknya. Oke. Mobile Legends apapun update hero-nya tetap ya kan. Alucard tuh brengsek. Lu mau hadap Mobile Legends tuh Alucard tuh terlalu parah, lifestyle gila apaan. Kalau game ini gue demennya AoV tuh satu dibanding Mobile Legends. Lebih kayak counternya, jadi setiap hero tuh ada counternya yang oke, kita akan coba teman-teman. Oke. Jangan AI doang ya, tapi kita lihat rumputnya goyang kalau nggak salah. Iya, kuat Mac. Waduh teman-teman. Jadi sedikit oke, kemarin di Huawei ini di Huawei Mate 20X ya. Kalau lu mau efek rumput goyang gini, kemarin si Gemma yang nonton live stream tahu sendiri bludruk ya, darah tinggi dia. Tapi ternyata oh my god, what the? Lancar jaya 60 fps, Pak. Snapdragon 855, Pak. Pak, sehat. Gila, wah. Gawat. Gue pameran Gemma. Gem. Aduh, teman-teman, ya. Jadi, sedikit tips. Bukan tips ya. Sedikit review bahwa Snapdragon 855 kuat AoV HD. Cuman ya, ngabisin baterai. Ngapain juga sih? Efek-efek kayak gini nggak penting juga sih. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi buat sedikit ilmu pengetahuan aja, scientific reason bahwa kuat. Gila. Padahal nge-lag teman-teman kemarin di Huawei, atau mungkin karena kirinnya ya. Kurang tahu deh apa karena nggak support apa gimana. Nge-lag. Si Gemma kemarin apa yang ngomel di lagi live stream. Kuat, lihat. Look, airnya baru airnya ada ini dong. Coba. Tuh, ada tapak airnya dong. Oh my god. What? Oke. Ada bekas ininya dong. Ada bekas orang lewat gitu. Apa istilahnya sih? Oh gila. Wah makin cakep AoV nih. Oke, jadi teman-teman
Itu ya untuk AOV ya, which is mungkin akan jadi tahap terakhir dari review ini. Oke teman-teman, jadi itulah dia. Jadi itulah review gue untuk game ya pastinya, karena ini channel game ya. Dan tapi gue akan review lagi mungkin nanti untuk ini ya, bahas foto segala macam di channel yang lain mungkin untuk smartphone ya. The best ya. By the way, ini gue beli yang dapetnya yang ROM Cina. ROM Cina itu jadi ya bahasa Cina, dan Play Store-nya belum diinstal, jadi lu install manual gitu ya. Katanya itu lebih bagus, tapi jujur sebenarnya gue lebih suka yang ROM global sebenarnya. Tapi banyak yang bilang bagusan ROM Cina kok bang, nggak ngerti gue. Lagi-lagi gue nggak ngerti gitu ya. Pokoknya gue yang penting, mana lo HP baru nih? Bagus nggak? Bagus. Oh yaudah gue beli deh gitu. Anyway, ya jadi teman-teman, thank you udah nonton, like, share, subscribe seperti biasa. Itulah dia review Tara Game Indonesia untuk Xiaomi Black Shark 2 Skywalker ya. Ingat, ini bukan Halo, ini Skywalker ya kan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Tara Game Indonesia yang berikutnya. Yang tergarami maaf ya, la 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 la.